Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian saat lagi asyik beraktivitas di siang hari yang cerah, tiba-tiba matahari di atas sana meredup? Bukan karena gerhana, tapi karena bumi kita tiba-tiba terlepas dari gaya gravitasi matahari, lalu meluncur bebas sendirian ke dalam kegelapan ruang angkasa yang luas dan dingin. Banyak dari kita mungkin mikir, kalau bumi keluar dari orbit, kita pasti langsung mati instan dalam hitungan detik. Tapi tahu nggak? Sains punya jawaban yang jauh lebih menarik sekaligus bikin merinding. Manusia dan bumi ternyata nggak akan menyerah begitu saja. Malam ini kita akan membahas timeline atau garis waktu tentang apa yang akan terjadi pada planet kita tercinta ini dalam 24 jam pertama, 1 bulan, hingga ribuan tahun ke depan, saat bumi resmi menjadi sebuah planet pengembara yang yatim piatu. Mari kita mulai ceritanya. Kita mulai dari hari pertama atau 24 jam pertama sejak bumi keluar dari jalur orbitnya. Saat bumi terlepas, hal pertama yang akan langsung disadari oleh seluruh umat manusia adalah kegelapan total secara global. Bayangkan, tidak ada lagi yang namanya pergantian siang dan malam. Dimanapun kalian berada saat itu, entah di Jakarta, New York, atau Tokyo, semuanya akan mengalami malam abadi dalam waktu yang bersamaan. Di jam-jam pertama, kepanikan massal pasti nggak bisa dihindari. Orang-orang akan berbondong-bondong menyalakan lampu dan pemanas ruangan. Akibatnya, jaringan listrik dunia kemungkinan besar akan langsung tumbang atau mengalami blackout karena kelebihan beban parah. Tapi menariknya, suhu bumi nggak akan langsung anjlok drastis menjadi es dalam semalam. Kenapa? Karena atmosfer bumi kita itu sangat hebat. Atmosfer bertindak seperti selimut tebal yang masih menyimpan sisa-sisa panas dari matahari sebelumnya. Masalah paling mengerikan di hari pertama sebenarnya bukan rasa dingin, melainkan tumbuhan. Karena nggak ada sinar matahari, seluruh tanaman dan pohon di dunia akan berhenti melakukan fotosintesis secara instan. Mereka nggak bisa lagi memproduksi oksigen. Untungnya atmosfer kita saat ini masih menyimpan cadangan oksigen yang sangat melimpah, cukup untuk membuat kita tetap bisa bernapas hingga ribuan tahun ke depan. Jadi setidaknya di hari pertama, kita belum akan kehabisan napas. Sekarang, mari kita maju ke 1 minggu hingga 1 bulan kemudian. Di titik ini, selimut atmosfer kita sudah tidak mampu lagi menahan dinginnya ruang angkasa. Suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi akan anjlok drastis hingga menyentuh minus 20 derajat Celcius. Daerah tropis yang biasanya hangat dan panas, kini akan tertutup oleh salju tebal. Karena cuaca ekstrem ini, seluruh rantai makanan di bumi hancur. Tanaman-tanaman mulai mati membeku, yang kemudian diikuti oleh kematian massal hewan-hewan ternak maupun hewan liar karena mereka kehabisan sumber makanan. Dunia akan menjadi sangat sunyi. Lalu bagaimana dengan lautan? Samudra di seluruh dunia akan mulai membeku. Permukaan air laut akan berubah menjadi lapisan es raksasa yang sangat tebal. Tapi, ada satu fakta sains yang sangat menarik di sini. Meskipun permukaan laut atasnya membeku jadi es, air di kedalaman laut terdalam, seperti di Palung Mariana, ternyata tetap mencair. Kenapa bisa begitu? Karena wilayah laut dalam mendapatkan pasokan panas langsung dari inti internal bumi, lewat ventilasi hidrotermal bawah laut. Jadi di saat permukaan bumi sudah mati dan membeku, kehidupan di dasar laut dalam justru menjadi salah satu tempat terakhir yang selamat dan tetap hidup alami di planet ini. Lalu, bagaimana nasib manusia setelah 1 tahun bumi terlunta-lunta di luar angkasa? Setelah 1 tahun, permukaan bumi sudah benar-benar menjadi tempat yang mati. Suhunya sudah ekstrim sekali, mencapai minus 73 derajat Celcius. Bahkan, atmosfer kita sendiri akan mulai mengembun dan runtuh, lalu turun ke tanah dalam bentuk salju cair yang mematikan. Berdiri di permukaan bumi saat itu sama saja dengan bunuh diri. Satu-satunya cara agar umat manusia tidak punah adalah dengan pindah dan tinggal di bawah tanah selamanya. Manusia-manusia yang tersisa akan membangun kompleks bunker atau kota bawah tanah raksasa. Lokasi bunker ini nggak bisa sembarangan. Manusia harus membangunnya di dekat area vulkanik atau gunung berapi aktif agar bisa memanfaatkan energi geotermal atau panas bumi sebagai sumber listrik dan kehangatan abadi. Di dalam kota bawah tanah yang sunyi inilah manusia akan bertahan hidup. Mengandalkan lampu-lampu ultraviolet buatan untuk menanam makanan hidrolik,
mendaur ulang air urin menjadi air minum, dan menjalani sisa peradaban di bawah tanah. Sementara di atas mereka, permukaan bumi sudah membeku total. Pada akhirnya, bumi kita akan terus melayang di kegelapan ruang angkasa yang luas sebagai planet pengembara, sendirian selama miliaran tahun, hingga mungkin suatu saat nanti, ia tertangkap oleh gravitasi bintang lain. Mendengar simulasi santai kita malam ini, membuat kita sadar satu hal ya teman-teman. Matahari yang setiap pagi menyengat kulit kita, yang kadang kita keluhkan karena bikin gerah, ternyata adalah jangkar kehidupan yang luar biasa. Tanpanya, semua kemewahan hidup yang kita rasakan saat ini tidak akan pernah ada. Kalau menurut kalian sendiri, jika hal ini benar-benar terjadi, bagian mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Tulis opini santai kalian di kolom komentar bawah, ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini sampai selesai. Jangan lupa klik like kalau kalian suka format video santai seperti ini. Share ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar kita bisa ngobrol sains seru lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan selamat istirahat.